Oke guys, ketemu lagi di channel IPA Shelter. Kali ini kita masuk lagi di salah satu segmen, yaitu review produk. Di review produk kali ini kita akan bahas salah satu produk dari brand yang lagi hype banget, yaitu Nature Hike. Nature Hike ini brand yang asalnya dari Cina, dan brand ini udah terkenal banget, bahkan sampai di dunia itu udah terkenal banget. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu produknya, yaitu tenda Nature Hike Opalus 3. Nah, jadi apa sih yang bikin si Nature Hike ini jadi brand yang benar-benar terkenal dan apa ya, dibilang bisa bersaing banget di dunia itu? Kenapa? Khususnya buat si tenda Opalus ini, karena penjualannya ini terhitung tinggi banget. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas secara lengkap apa yang bikin si produk ini jadi bahan pertimbangan buat kalian begitu. Oke, dimulai dari konstruksi dulu. Jadi konstruksi tenda ini yang gua tahu umumnya itu yang biasa digunakan ada dua, yaitu dum dan tenda rumah. Dum kayaknya udah banyak yang tahu ya. Kalau tenda rumah itu yang biasanya dipakai di kegiatan-kegiatan pramuka dulu, itu yang bawahnya itu nggak ada floornya atau lantainya. Dan biasanya kalau misalnya lu diriin itu di kedua sisi depan dan belakang, lu mesti pakai tiang buat penyangganya begitu. Itu untuk konstruksi dum dan tenda rumah. Konstruksi tenda ini sendiri, dia konstruksinya tenda tunnel atau terowongan. Tenda tunnel ini konstruksinya setahu gue ada dua, freestanding dan non freestanding. Untuk konstruksi freestanding sendiri, dia jadi biasanya si framenya itu cenderung menyilang, kalau enggak dia pakai joining system. Jadi untuk pemasangannya sendiri dia lebih mudah dan enggak seribet yang non freestanding kayak gini. Contohnya ini dibagi 3 bagian, depan, tengah, belakang. Untuk tenda non freestanding kayak gini, contohnya yang ini, dia nggak bisa langsung didiriin kayak satu frame dulu. Dia berdiri misalnya bagian belakang, tengah berdiri juga, sebelah sini baru berdiri. Itu nggak bisa, jadi harus satu persatu. Contohnya kayak ini, dia di bagian belakang dulu, lu pasang, terus lu kencengin pakai pasak. Cenderung biasanya mesti pakai pasak buat penyangganya begitu, supaya dia kuat dulu. Pasang yang tengah, kemudian pasang yang depan, baru lu tarik. Dan lu kencengin lagi di bagian depan dulu minimalnya, supaya depan dan belakang itu dia udah bener-bener berdiri. Baru lu kencengin di satu persatu di bagian samping-sampingnya begitu. Kemudian untuk tenda tunnel sendiri yang gua tahu itu ada dua tipe. Yang sejauh yang gua tahu ya, itu yang biasanya ruangannya dibagi dua. Satu floor, satu vestibul atau ruang terasnya, dan satu lagi untuk innernya. Dan itu pun ada lagi yang gua tahu itu jadi dibagi 3 ruangan. Dia itu 2 inner, 2 ruangan di kiri dan kanan, dan di tengahnya itu vestibulnya atau baru terasnya begitu. Itu untuk di sisi konstruksinya. Kemudian di sisi dimensinya, tenda ini dari mulai packagingnya dulu ya, itu 60 cm dikali 18,5 cm. Dan menurut gua untuk tenda segede gini sih, packaging segede itu udah terhitung kecil ya. Dan kemudian untuk dimensi ketika didiriin kayak gini, dia di ukuran 4,2 meter untuk dari depan sampai belakang, kemudian kiri ke kanannya 2,1 meter, dan tingginya, titik paling tingginya ini ada di tengah di 1,2 meter. Sedangkan di bagian belakang setahu gua itu di 1,05 meter begitu. Nah, kenapa dibikin konstruksinya itu miring, jadi dari tengah ke depan dan ke belakang itu tidak rata? Karena kalau misalnya lu bikin rata, dia kemungkinan air terjebak itu menggenang itu lebih besar. Akhirnya kondensasi mungkin terjadi. Nah, jika dibikin kayak gini, ini nantinya ketika air ada di atas pun tidak akan menggenang, karena konstruksinya dibikin miring dan air bakal kebuang ke depan atau ke belakang atau ke samping begitu. Itu dari sisi konstruksinya. Nah, kemudian tenda ini mungkin ada yang beranggapan pendek ya, tapi menurut gua justru si pendeknya ini bisa bikin lu itu nggak beresiko lebih besar ketika terkena badai. Karena umumnya ketika lu misalnya di pendakian gunung atau di camp-camp area, lu biasanya berdampingan sama tenda orang. Nah, di posisi tenda lu pendek, misalnya tenda orang lebih tinggi, itu otomatis tenda lu
peluang terkena paparan anginnya lebih kecil. Nah, kenapa gue berani bilang ini anti badai itu karena itu. Tapi tergantung kembali lagi itu seberapa rapat si antar tenda dengan kelompok lain, kemudian juga dari mana arah angin muncul begitu. Kita bahas sekarang sisi luarnya. Bahan dari si tenda ini dia ripstop 210T ripstop polyester. Yang kita tahu sendiri, sering gua bahas, ripstop itu menahan sobekan supaya tidak menyebar. Dan kalau misalnya kelihatan sama lu ini nih, ada kotak-kotak kecil kayak gini. Ini yang disebut ripstop. Jadi dia menahan sobekan supaya tidak menyebar, meminimalisir sobekan menyebar ke yang lain, begitu. Itu. Kemudian dia juga punya fitur UPF 50+. Jadi di mana UPF 50+ itu menahan paparan sinar matahari langsung kena kulit lo. Tapi bukan berarti ketika lo punya fitur ini di dalam nggak panas, bukan begitu. Lebih ke dia itu menahan paparan sinar matahari langsung supaya risiko kena kulit kita itu jadi berkurang. Kalau misalnya di ruangannya panas, cuaca panas, ya udah di dalam tetap panas begitu. Itu untuk dari sisi bahannya sendiri. Oke, jadi isi packaging tenda ini dibagi beberapa bagian. Yang layer paling atasnya itu dia dikasih plastik. Kemudian yang kedua dia dikasih pouchnya, yang di dalamnya itu ada si outernya dan ada innernya tentunya. Dan si outer inner ini defaultnya itu udah terpasang langsung, tapi bisa lo buka tutup juga. Bukan buka tutup, bongkar pasang. Kemudian dia ada guy rope yang isinya itu ada 6 untuk masing-masing 3 di kiri dan 3 di kanan. Kemudian framenya ini juga ada 3 bagian untuk tengah, depan, dan belakang. Kemudian yang terakhir dia dikasih pasaknya juga. Pasaknya itu pasak Y shape yang dia ada 19. Oh iya, dan lupa yang terakhir dia free footprint juga. Begitu. Sekarang kita bahas dari mulai si guideline-nya sendiri. Jadi guideline-nya sendiri ini gua suka banget karena dia memperhatikan detail kecil yang menurut gua fungsinya besar. Dia bersifat reflektor ya. Nih, kalau kelihatan. Ini tuh kalau misalnya malam bakal jadi kayak nyala gitu. Biasanya kan kalau misalnya yang tidak bersifat reflektor kayak gitu tuh ketika malam biasanya rawan tersandung. Apalagi di camp area yang benar-benar padat banyak tenda itu biasanya rawan tersandung begitu. Kemudian di si loop talinya ini sendiri, ini sih menurut gua unik ya. Jadi ini sebenarnya 2 loop tali yang berbeda harusnya, atas dan bawah ini, tapi dia bikin satu kesatuan nih. Ini nyambung ke sini. Jadi lo nggak perlu ikat satu persatu, yang atas satu, yang bawah satu. Ini udah dibikin satu kesatuan. Akhirnya lo tinggal tarik satu doang ke bawah. Itu yang menurut gua unik juga sih. Harusnya sih kalau dihitung-hitung ya, kalau masing-masing 2, ini udah 6, sisi kanan 6, 12 kali lo ikat ya. Ini cukup untuk satu sisi lo ikat 3 doang gitu. Kemudian yang gua suka yang lainnya juga dari si guideline-nya ini untuk pengencangnya nih. Ini dibikin mudah banget loh. Misalnya nih, kalau misalnya mau lo kendorin kayak gini, ini gampang banget. Terus lo kunci gini. Nah, kalau misalnya lo mau kencengin juga gampang banget kayak gini. Tinggal lo masukin ke penggigitnya tuh, jadi kenceng. Itu pemasangannya memudahkan banget sih. Benar-benar memudahkan nih. Ini ada penggigitnya kayak gini. Itu dari sisi guideline-nya. Dan oh iya, ini bakal yang kayak gininya dia bahannya Duraflex, dimana kita tahu sendiri Duraflex itu bahan yang licin, fleksibel, dan tahan panas begitu. Kemudian kita bahas ke bagian frame-nya. Ini si frame-nya sendiri ada 3 bagian untuk depan, tengah, dan belakang, dimana dia itu warnanya dibedain. Khusus untuk yang tengah, untuk versi ini ya, dia warna silver sendiri. Jadi kita gak bakalan bingung ketika kita mau pasang itu yang mana buat yang tengah, depan, dan belakang begitu. Dan dia bahannya aluminium alloy 7001 yang dia dimana terkena ringan. Dan khusus buat tenda ini menurut gua ini ringan banget sih. Gua bandingin sama produk yang sebelumnya gua review, tenda Bigger Venture, dia yang sama-sama aluminium alloy juga, tapi untuk frame yang jumlahnya kayaknya lebih banyak ini deh ya, itu lebih ringan daripada yang kemarin. Padahal sama-sama ukuran 3 person gitu. Bahkan ini kelihatannya lebih gede si tendanya ya, tapi lebih ringan. Itu untuk sisi framenya. Dia benar-benar memudahkan banget dengan warna yang dibedakan. Lo gak bakal bingung di mana frame yang tengah, depan, dan belakang gitu. Kemudian untuk si pasaknya.
Ini pasaknya sendiri. Gua kasih contoh. Ini Y shape. Biasanya pasak Y shape itu ada talinya di bawahnya nih. Jadi ketika lo mau tarik bongkar itu gampang banget kayak gini, tinggal tarik doang. Biasanya kan kalau frame bukan frame, pasak yang biasanya itu yang kayak kail tuh, itu rawan hilang pertama. Kedua, kalau dalam banget itu susah nariknya karena nggak ada talinya ya. Nah ini pasaknya Y shape dan dia kecil tapi kuat menurut gua sih. Dan dia memperhatikan detail kecil nih, ada tulisan nature height-nya. Jadi kesannya mewah sih kalau menurut gua ya. Unik begitu. Ini jumlahnya ada 19. Bahannya aluminium alloy 7001 juga, sama kayak si frame-nya. Kemudian ini salah satu juga detail kecil yang diperhatikan nature height, gua salut banget. Ini di bagian attachment point dia nih, kalau kelihatan dia ada logo nature height-nya loh, kecil. Ini yang bikin detail kecil jadi mewah juga menurut gua. Dan dia bahannya juga aluminium alloy. Biasanya kan setahu gua attachment point itu bahannya di plastik biasanya sih ya, kalau enggak Duraflex kali ya. Tuh, ini sih alloy jadi lebih kuat, jelas lebih kuat. Oke, dan di outernya ini juga dia ada logonya di bagian depan. Itu di bagian kanan dan kiri. Dan ini cetakannya bagus banget sih menurut gua. Enggak yang kayak gampang lepas gitu. Ini timbul juga bagus. Ini ada di kiri dan kanan ya. Dan ventilasinya dia ada dua, depan dan belakang. Ini defaultnya ventilasi itu kayak gini ya, ventilasinya dia nempel kayak gini. Biasanya ventilasi yang gua tahu itu dia ada penyangganya, jadi ketika dibuka itu ada penyangga supaya terbuka kayak gini. Ini nggak usah pakai penyangga juga dia udah terbuka gitu. Dan di pengencangnya ini dia di webbingnya dia udah pakai Bartex juga supaya dia lebih tahan sobek, lebih awet gitu. Begitu. Dan terakhir di bagian vestibulnya dia ada webbing yang dia sebagai penyangga atau kerangka buat patokan ini segimana sih harusnya gitu, kencangnya segimana maksimalnya supaya dia juga nggak terlalu kendor. Karena kalau misalnya lu terlalu kencang, ini si pintunya juga bakal susah dibuka atau susah ditutup dan akhirnya rawan dol biasanya ya. Begitu. Ini sih membantu banget buat gua begitu. Oke, jadi di pintunya sendiri ini resletingnya ada dua. Masing-masing pintu itu ada dua di bagian luar dan bagian belakang. Bagian dalam maksudnya, luar dan dalam. Ini gua ketahu mereknya dari mana, tapi atau produsennya apa si resletingnya, tapi dia detail kecil juga yang menurut gua unik sih, dia cantumin nama brandnya gitu. Jadi sekarang coba kita buka. Ini pintunya ada di dua sisi ya, di kiri dan di kanan. Nah sekarang coba kita lipat biar mempermudah. Ini dia lipatnya keluar. Dan lagi-lagi gue dibikin terkesan gitu. Jadi biasanya kan pengunci pengait si pintu itu pengait gini doang, tapi dia nggak bisa dikencengin. Ini bisa dikencengin loh. Jadi akhirnya nanti nggak kendor kayak gini. Dan pintunya juga jadi lebih terbuka sempurna gitu. Begitu. Ini untuk sisi pintunya. Sekarang coba kita masuk ke dalam. Ini yang tadi gua sebutin, detail kecil yang di vestibul itu. Ini sebagai patokan juga segimana sih supaya kokohnya itu tepat dan nggak terlalu kokoh juga dan nggak kendor juga. Itu dikasih tanda si webbing ini nih buat si vestibulnya. Kemudian ini tadi gua sebutin ada dua bukaan buat si pintunya, luar dan dalam. Sekarang coba gua buka dari dalam ya. Ini sama-sama enak juga gitu. Gua lipat dua-duanya. Jadi nanti penampakannya bakal kayak gini ketika lu buka si pintunya dua-duanya kiri dan kanan. Ini enak banget buat nongkrong. Nah ini begini, jadi kalau buka kedua pintunya kiri dan kanannya begitu. Kemudian sekarang kita bahas vestibulnya kali ya, si terasnya. Jadi ada tadi ventilasi yang udah gue sebutin sebelumnya. Ini ventilasinya dia bahannya dari mesh.
ini cuma ada satu doang. Sebenarnya kalau misalnya kondisi cuaca lagi panas sih, satu ventilasi dengan konstruksi begini menurut gua ini bakal panas banget. Berdasarkan pengalaman gua juga di Sumbing kemarin itu berasa panas banget, tapi bisa lu antisipasi dengan dua bukaan pintu yang gede di kiri dan kanan ini. Tapi ketika kondisinya misalnya hujan, itu sih gak bakal lu buka juga kayaknya si si pintu depan dan belakang ini. Dan akhirnya ketika lu pakai misalnya si teras ini buat kayak masak-masak, nongkrong-nongkrong gitu, kalau nongkrong sih nggak masalah. Tapi ketika lu masak juga misalnya karena di luar hujan, lu manfaatin nih si vestibolnya buat masak, itu kayak panas dari pembakarannya nggak bakal kebuang sempurna karena cuma satu doang dari sini. Bukan sempurna sih, mungkin bakal kebuang lama ya. Akhirnya di dalam malah jadi panas karena si panasnya terperangkap karena keluarnya lama. Mungkin begitu. Itu menurut gua sih salah satu yang miss ya dari sisi vestibolnya. Kemudian dari kalau gua perhatiin dari dalam ini nih, ini di setiap jahitan dia dikasih simsil yang bagus. Jadi lu gak perlu khawatir ketika lu pakai si vestibul ini buat masak, buat lu nongkrong-nongkrong ketika hujan itu harusnya nggak bakal kena rembesan, kecuali sisilnya udah rusak begitu ya. Itu sih yang salah satu gua salut juga dari tenda ini ya. Dan ini ukuran vestibulnya dia di angka 185 cm dari sini sampai ujung sana. Dan lebarnya sama 210 cm ini. Menurut gua sih ini udah cukup gede banget buat lu nongkrong-nongkrong atau lu pakai buat simpen-simpen barang di sini, atau bahkan kayaknya ya lu bisa diriin tenda 2 person yang single layer, tapi dia yang kecil. Lu tahu kan yang adalah tenda-tenda yang kecil single layer yang 2 person ini bisa cukup kayaknya di sini. Cuma mungkin agak susah doang buat buka pintunya. Itu sih untuk sisi vestibulnya. Dan menurut gua ada yang kurang sih dari sini ya. Harusnya kayaknya ada hook buat lu gantungin penerangan. Itu fungsinya apa? Ketika lu misalnya pakai ruangan ini sih harusnya di kondisi yang gelap lu butuh penerangan. Karena nggak ada hook buat cantolinnya ya. Itu mungkin kekurangannya di vestibulnya gitu. Oke, gua tadi bahas di awal, singgung di awal, jadi innernya itu defaultnya terpasang kayak gini. Jadi dia pemasangannya itu kayak dikaitin, dan bahannya dia dari karet ini. Dia yang sifatnya fleksibel, jadi nggak perlu lo kencengin atau lo kendorin, itu ya udah defaultnya segini gitu loh. Itu mudah pemasangannya, dan menurut gua sih ini bisa jadi nilai lebih karena ketika outer dan inner ini pemasangannya mudah juga. Ketika misalnya lo dalam kondisi darurat, lo perlu juga yang namanya shelter darurat, tuh bisa pakai ini. Tinggal lo pasang outernya doang, ini bisa jadi shelter darurat yang ukurannya gede, 4 meter loh gitu. Ini menurut gua cukup gede gitu untuk sisi si innernya sendiri, ini kayak gini. Dan kemudian di sisi bawahnya nih, dia sama footprintnya juga, dia di pemasangannya mudah banget. Dia kayak dikaitin doang, ini nih dimasukin ke, bisa buat attachment kali ya, buat si kailnya ini dimasukin ke sini nih. Itu mudah banget pemasangannya. Bahannya sendiri si innernya ini B3 mesh breathable yang ngasih kita ventilasi yang baik, dan juga campuran sama 210T tadi polyester itu. Dia persentasenya meshnya hampir 50%, dan yaitu sama polyesternya. Menurut gue itu langkah yang tepat dari Nature Hike, karena tenda ini kan brandingnya tenda 3 musim. Dengan tadi bukan vestibul ventilasi yang dikasih cuma 2 doang, depan dan belakang. Kalau misalnya lu bikin ini full polyester misalnya atau full nylon, atau lu kecilin persentase si meshnya lebih sedikit, itu bakal berasa panas banget. Tapi dengan persentase mesh yang cukup gede hampir 50%, itu langkah yang tepat banget supaya di dalam nggak terlalu berasa panas begitu. Itu untuk sisi bahannya. Pun untuk sisi bahan si ini si si footprintnya juga dia sama-sama ini ya, 210T polyester sih harusnya. Oh iya, dia ada ripstopnya juga, 210T ripstop polyester, sama juga ini, bahan ini juga sama. Ini detail kecil juga yang Nature Hike kasih, ini menurut gua ngasih kesan mewah juga sih. Di innernya dikasih tulisan Nature Hike-nya. Itu
Kemudian mungkin kita explore aja bagian dalamnya sekarang ya. Oke, sekarang untuk pintunya dia ada dua resleting untuk kiri dan kanan. Sekarang gua coba buka. Menurut gua ini bukaan pintunya gede banget sih. Ini cukup gede. Sekarang gua coba masuk. Nah, seperti yang lo tahu, umumnya tenda-tenda ketika dibuka si pintunya dia kayak tadi pintu outer yang gua buka itu ada pengaitnya. Tapi untuk si Nature Hike Opalus 3 ini dia nggak ada. Dia dimasukin ke sini nih. Ada kayak poketnya gitu tapi khusus buat pintu. Sebenarnya ini mempermudah banget. Lu nggak perlu lipat-lipat, tinggal lu gulung masukin aja tuh. Itu cepat banget. Tapi jadi apa ya? Kurang rapi mungkin begitu ya. Cuma untuk ya efektivitas waktu dia lebih efektif ya, cepat gitu. Itu untuk si pintunya. Nah, kemudian untuk dimensi si inner ini, dia dimensinya di angka 235 cm dari depan sini pintu sampai ke belakang, dan lebarnya sama 210 cm. Tapi dia untuk tingginya ini di 110 cm untuk dari sisi ini nih. Ujung belakang itu kalau nggak salah 105 cm. Dengan tadi kan gua sebutin titik tertinggi itu di 120 cm, tapi kenapa kok di innernya cuma 110 cm doang? Nah, itu jadi nilai plusnya karena dia ngasih jarak antara inner dan outer ini 10 cm. Itu menurut gua jarak yang ideal supaya kondensasi nggak terjadi begitu. Jadi kalau misalnya nempel kan inner dan outer itu rawan kondensasi karena basah dari si outernya kan. Ini karena dikasih jarak 10 cm harusnya aman begitu. Itu dari sisi dimensi si innernya. Untuk fiturnya sendiri, dia ada beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama hooknya nih. Ini hooknya ada satu dan di posisi pintu dia. Buat apa? Kayak gantungin penerangan. Sebenarnya gua agak aneh sih. Biasanya umumnya kan dia dipasang di tengah ya, begitu. Tapi mungkin nanti gua punya pendapat sendiri terkait itu. Dan yang kedua, dia ada dua pocket, masing-masing satu di kiri dan satu di kanan. Nih. Menurut gue ini poketnya cukup besar buat naruh barang-barang yang biasanya itu barang yang dibutuhkan cepat lu simpan di poket kan biasanya begitu. Nah, kemudian brandingnya dia tenda ukuran 3 person ya. Tapi menurut gue sih ini tergantung posisi lu tidur. Gua cobain posisi dari pintu ya. Kayak gini. Ini kayaknya cukup buat 4 orang sih. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Harusnya 4 cukup. Itu posisi normalnya yang dikasih si Nature Hike-nya di buku panduannya yang ada di pocket tendanya. Tapi dengan tinggi gua yang 170 cm dan itu kayaknya rata-rata tinggi orang Indonesia ya. Itu lu bisa juga pakai posisi tidur yang kayak gini. Nih. Ini malah masih sisa di gua nih. Ini bahkan bisa cukup lebih daripada 4 orang menurut gua. Mungkin bisa maksimal 5 orang. 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Dan ini terakhir 5 di ujung. Cuma yang ujung karena makin ke ujung dia lebih kecil, konstruksinya mungkin lebih sempit begitu. Itu untuk kalau misalnya lu nggak banyak barang di dalam. Kenapa gua bisa klaim kayak gitu? Karena menurut gua lu bisa simpan barangnya ketika mau tidur, lu simpan aja di vestibul di depan. Harusnya aman gitu. Menurut gua begitu. Atau lu bagi dua barangnya, sebagian di vestibul, sebagian di dalam. Harusnya cukup untuk 4 sampai 5 orang menurut gua ya. Itu untuk sisi dalamnya. Dan ini kalau gua lihat-lihat sih dia di dalamnya juga udah di setiap jahitannya itu dikasih seal juga. Jadi harusnya tadi selain udah dikasih jarak antara inner dan outer itu sehingga kondensasi lebih resiko terjadinya lebih kecil, dia juga dikasih seal. Jadi kalau misalnya ada rembesan itu lebih ketahan di jahitannya. Biasanya kan rembesan itu terjadinya di jahitan-jahitan ya, biasanya rawannya. Begitu mungkin untuk si innernya. Oke, jadi sekarang gua mau cobain
pakai kursi yang ukurannya itu kayaknya umum biasa digunakan ya. Ini ukurannya tingginya sekitar 33 cm dari bawah ke sini nih. Dan gua tingginya di 170 cm. Gua coba duduk di daerah vestibolnya ini dan begini nih. Nggak mentok, maksudnya nggak apa ya, nggak bikin gua harus gini misalnya gitu. Ini cukup banget. Jadi kalau misalnya ruangan ini mau lo pakai buat ngobrol-ngobrol gitu, nongkrong-nongkrong, ini enak banget sih menurut gua ya. Buat si vestibolnya, oh iya, si varian tenda ini ada beberapa, dari mulai yang 2 person, 3 person, dan 4 person. Dan masing-masing varian ukuran ini mempunyai 2 tipe bahan, dimana bahannya itu 210T ripstop polyester dan yang satu lagi itu nylon. Nah, untuk yang ukuran 2 orang, yang nylonnya itu bahannya 15D, kemudian yang 3P itu 20D, dan yang 4 person itu 40D. Ya lo tahu sendirilah, bahan nylon itu lebih ringan begitu, tapi dengan harga juga lebih mahal. Dan warnanya itu, jadi untuk yang polyester itu dia warna oranye yang kayak gini nih. Kalau misalnya untuk yang varian nylon, dia itu warnanya hijau army. Jadi sebenarnya bisa lo bedain juga dari warnanya, yang mana yang nylon, yang mana yang polyester begitu. Itu untuk variannya. Oke, sekarang gue mau bahas gimana cara mencuci dan merawat tenda ini ya. Sebenarnya untuk cara mencuci dan merawat tenda itu umum untuk semua tenda. Yang pertama, cara untuk mencuci, usahain lu jangan pakai bahan yang kasar kayak deterjen khususnya. Itu kan dia bahan yang mengikis lapisan waterproof. Usahain lu pakai bahan yang soft aja kayak sampo bayi misalnya, atau lebih bagus lagi lu pakai bahan yang memang peruntukannya itu udah tersedia banyak banget di marketplace, yang apa namanya, bahan khusus untuk pencucian tenda, sabun atau shampoo tenda begitu. Itu pertama untuk bahannya. Kedua, ketika lo apa namanya mau cuci itu usahain lo diriin kayak gini. Kenapa? Jadi lo gak perlu capek-capek cuci semuanya gitu. Dengan lo diriin kayak gini, bagian mana yang kotor lebih kelihatan. Jadi lo cukup cuci di bagian itu doang. Lo kasih sabunnya atau shampoo-nya dikit, lo lap dikit, bisa pakai lap khususnya atau sikat khusus yang dia itu lembut ada bahannya. Tapi kalau nggak punya dua-duanya, lo bisa pakai kain microfiber. Itu cukup lo usap dan lo keringin. Dan ketika lo keringin, usahain itu jangan langsung lo jemur di bawah sinar matahari, tapi kalau bisa cukup diangin-anginkan aja. Itu cukup banget, karena kalau misalnya lu langsung simpen di bawah paparan sinar matahari itu bisa mengurangi umur dari bahan tenda lu. Nah, dan kenapa juga mesti didirikan kayak gini ketika lu mencuci, itu supaya ketika lu mau bikin si tenda kering itu lebih cepat kering merata. Kalau misalnya kayak gini, dibanding lu misalnya biasanya kan digantung di pagar ya, kalau yang lahannya kurang luas itu lu mesti keringin 2 bagian atas dan bagian bawah. Kalau misalnya lu diriin kayak gini kan, lu pertama lu cuma usap bagian yang kotor doang. Yang kedua yaitu langsung kering juga, karena kan langsung ke angin-angin, dan kalau kena matahari dikit juga itu langsung langsung kering begitu. Dan lu bisa pakai cara lain. Misalnya lu kalau lu tipe orang yang males, lu bisa langsung cuci tenda lu di mana lu mau packing tenda lu. Misalnya lu abis naik gunung gitu, atau lu abis camp di mana gitu, itu misalnya lu kelihatan nih, oh ini bagian ini kotor nih, ya udah tinggal lu langsung cuci aja bagian itu. Dan udah banyak banget bahan-bahan sampo atau sabun yang memang peruntukannya, tinggal lu bawa dan lu semprot aja bagian yang kotor itu dan lu lap, itu langsung selesai. Akhirnya di rumah lu nggak perlu cuci lagi. Tapi itu berlaku kalau misalnya tenda lu kotor dikit doang. Kalau misalnya kasusnya kayak hujan, itu kotor banget tenda lu, ya itu tetap mesti dicuci juga begitu. Itu untuk cara mencucinya. Kemudian yang kedua, untuk cara perawatannya itu ada beberapa ya. Yang pertama, kalau misalnya tenda lu kotor, lu jangan simpan terlalu lama kotor, karena nanti bakal keburu nempel si kotornya dan susah dicuci. Gitu.
antisipasinya tadi, kalau misalnya bisa langsung dicuci di tempat camp lu, ya udah langsung cuci aja lu di tempat tendanya gitu. Kemudian pastiin sebelum lu packing itu si tenda itu bener-bener kering, jangan sampai ada bagian yang masih basah. Karena kalau misalnya itu masih basah dan lu lipat, misalnya di gunung nih, lu lipat kecil masukin masukin carrier, itu nanti di dalam carrier itu kan ventilasinya nggak ada ya, bisa dibilang nggak ada, atau kecil banget kalau ada pun, itu nanti itu lembab dan akhirnya tenda lu jadi jamuran gitu. Nah kemudian kalau misalnya lu udah pastiin tenda lu itu kering, kalau lu mau simpan dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya jangka waktu bentar juga bagusnya lu simpan dalam lipatan yang besar. Kalau misalnya lu simpan dalam lipatan yang kecil, otomatis ventilasi udaranya atau sirkulasi udaranya itu lebih kecil. Alhasil kelembapannya tinggi dan lagi-lagi tenda lu bisa berjamur. Dan kalau misalnya lu lipat kecil juga biasanya nantinya itu meninggalkan bekas lipatannya dan itu susah buat hilang. Terakhir, biasanya orang-orang itu nyimpannya di semacam kontainer ya. Biasanya ada kontainer khususnya buat nyimpan tenda biasanya, atau alat-alat ya yang rawan jamuran gitu. Kalau gua biasanya gua tambahin juga silika gel, dan dalam jangka waktu tertentu gua replace si silika gelnya. Kalau udah nggak efektif, gua ganti dengan silika gel yang lain supaya si kelembapan itu terus keserap sama si silika gel itu. Ujungnya nanti ya tenda lu tetap aman, yaitu menambah umur tenda lu supaya bisa dipakai lebih lama. Itu mungkin untuk cara mencuci dan cara perawatannya. Oke, terakhir kita bakal bahas kelebihan sama kekurangan tenda ini. Dari kelebihan dulu. Jadi kelebihan ini bersifat subjektif menurut gua. Yang pertama, dia vestibulnya itu besar. Yang tadi udah gua jelasin, itu bahkan cukup untuk lo nongkrong-nongkrong, bisa lo pakai nongkrong atau masak-masak dan lain-lain. Itu dari sisi vestibulnya. Kemudian dia untuk ukuran tenda yang gede, ini beratnya termasuk ringan menurut gua, 3,7 kg. Setahu gua tenda-tenda yang pakai bahan frame fiber misalnya, itu untuk ukuran 4 person itu di angka 4 sampai 4,5 kg, dan itu ukurannya kecil ya. Ini dengan ukuran kayak gini, besar gini, panjang, dia cuma 3,7 kg doang. Menurut gua sih itu nilai lebih ya. Dan tadi yang gua sebutin juga si frame-nya itu, meskipun dia jumlah frame-nya banyak, tapi dia tetap ringan. Dan gua dibikin dengan detail-detail kecil yang diperhatiin sama Nature Hike, dari mulai logo-logo kecil di attachment point, kemudian dia dipasak, kemudian di inner dan yang kayak gitu, dia cantumin detail-detail kecil yang bikin itu kelihatan lebih mewah. Nah kemudian dia juga menurut gua anti badai dan tenda 3 musim. Kemudian dia tadi yang gua jelasin juga, ada webbing di vestibul yang bikin pemasangannya itu kita punya patokan segimana sih patokan kokoh yang benar-benar kokoh itu untuk si vestibulnya. Dan kemudian di frame-nya dia dibikin 3 warna untuk 3 bagian yang berbeda sehingga pemasangannya tidak membingungkan. Dan untuk harganya sendiri sih menurut gua untuk fitur yang dia kasih segini dan jumlah orang yang bisa dia tampung, kemewahan yang dia kasih, itu harusnya menurut gua murah untuk tenda kayak gini ya. Kemudian dari bahan frame, bahan pasak juga dia udah aluminium alloy, termasuk attachment point-nya juga dia aluminium alloy. Jadi ringan dan dia sifatnya fleksibel, kuat gitu. Itu kenapa gua sebut anti badai juga. Kemudian dia juga si detail-detail kecil itu benar-benar diperhatikan, yang kayak ini nih, yang tadi gua bilang juga loop tali itu, yang biasanya satu persatu dia bikin satu bagian. Itu benar-benar membantu banget, menghemat waktu lo untuk pemasangan tenda. Dan guy rope-nya sekali lagi itu dia bersifat reflektif. Jadi itu bakal berguna banget di malam hari karena dia bakal kelihatan nyala gitu. Jadi tidak rawan kesandung. Dan terakhir, dia seal-seal di jahitannya itu bagus. Jadi kondensasi juga kemungkinan terjadinya kecil, karena juga tadi jarak inner dan outer juga dia lumayan ideal menurut gua, 10 cm. Jadi kondensasi kemungkinan terjadinya kecil. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya,
Menurut gua sih pengalaman kemarin gua pakai di Gunung Sumbing, yang lo tahu sendiri Gunung Sumbing itu apa termasuk yang terbuka banget. Itu gua pakai di siang hari benar-benar panas. Karena tadi mungkin ventilasinya dia cuma ada 2 doang, depan dan belakang. Tapi sebenarnya dia punya fitur lain ya yang bisa gue tunjukin nih. Kalau misalnya lo merasa panas banget, lo bisa buka vestibul bagian belakang ya. Lo buka aja nih vestibul bagian belakang ini. Dia bisa lo lipat ke dalam kayak gini. Ini bisa lo lipat kayak gini. Dan tinggal lo ini tarik aja pasak sama footprintnya ini biar kenceng. Ini sebenarnya bisa jadi ventilasi juga, alternatif gitu sebenarnya kayak gitu mungkin. Tapi ini berlaku untuk apa kondisi tertentu doang, mungkinnya kalau hujan nggak bisa, atau angin gede juga nggak bisa, lagi hujan begitu. Kemudian di permukaan yang keras, si freestanding yang tidak freestanding, tenda yang tidak freestanding kayak gini, itu apa namanya pemasangannya bakal agak susah karena biasanya untuk pemasangan itu di minimal di depan belakangnya itu lo mesti pakai pasak dulu supaya dia apa penopangnya itu ada, baru lo apa kencangnya di bagian pinggir-pinggirnya. Tapi lo bisa akalin itu pakai misalnya lo ikat ke pohon kayak, atau lo bisa ikat juga pakai batu begitu. Kemudian juga di permukaan yang miring atau tidak rata itu juga agak susah karena nanti bentuknya mungkin akan jadi agak aneh juga untuk si bentuk tenda kayak gini yang dia juga tidak freestanding begitu. Dia itu karena ukurannya besar 4,2 meter di camp area yang kecil itu sih lu masih pertimbangkan ulang karena yang pertama dengan ukuran yang besar itu bakal sulit buat lo nyari lahan dan lu juga bakal ngabisin lahan orang begitu. Pengalaman gua kemarin ke Sumbing via Gajah Mungkur, gua survei itu kelihatannya camp areanya gede dan apa namanya dari base camp pun dikasih tahu bahwa camp areanya itu camp area terakhir ya itu gede dan cukup untuk sekitar 30 tendaan. Makanya gua optimis pakai tenda ini gua bawa dan ternyata camp areanya cukup kecil menurut gua dan akhirnya gua nggak enak bawa tenda ini karena ngabisin lahan orang, meskipun ya pada akhirnya yang naik pada hari itu sih nggak banyak dan cukup camp areanya. Tapi mungkin bisa jadi pertimbangan lo di daerah mana lu bisa bawa tenda ini dan di mana lu nggak bisa bawa tenda ini, camp area mana gitu. Mungkin kalau misalnya lahannya gede kayak gede Pangrango gitu, misalnya Surken atau apa namanya Mandalawangi, lu bisa pakai tenda ini karena camp areanya luas banget. Itu untuk kekurangan dari sisi dimensi. Dan yang terakhir yang gua temuin sih tadi yang hook ya di bagian vestibul, harusnya itu di bagian vestibul sih ada ya. Gua mikirnya gini, mungkin kenapa dia tempatin satu hook doang di bagian pintu supaya dengan satu penerangan dia cukup untuk kasih penerangan ke inner dan dia ke vestibulnya juga. Tapi menurut gua tetap biasanya di inner itu hook dipasang di tengah. Mungkin lebih baik ketika dia hooknya ada satu di inner di tengah dan satu di vestibul di tengah juga. Mungkin itu sih kekurangan yang gua temuin ketika pakai tenda ini. Karena ketika gua baru pakai sekali di Sumbing di kondisi yang apa ya, baru gua nemu cuaca panas doang. Gua belum ketemu yang hujan atau yang badai. Itu sejauh yang gua pakai itu gua tidur nyenyak, anget, dan ya kalau siang sih ya berasa panas dengan kondisi yang lahan terbuka dan matahari langsung nyengat gitu ke tenda. Menurut gua itu panas. Itu sih kekurangan dan kelebihan yang gua temuin. Mungkin buat temen-temen yang punya pengalaman pakai tenda ini juga, mungkin bisa sharing di kolom komentar apa kelebihan yang teman-teman temuin atau kekurangan atau keunikannya mungkin yang teman-teman temuin, itu share di kolom komentar. Karena itu doang sih yang gua temuin ya sejauh gua pakai sekali di Gunung Sumbing. Untuk secara keseluruhan sih overall ya menurut gua dengan fitur yang dia kasih, kemewahan yang dia kasih, fitur-fitur dan detail-detail kecil yang dia perhatiin juga, menurut gua tenda ini jadi salah satu tenda terbaik di kelasnya, di kelas harganya ya. Sebenarnya ada tenda
dengan konstruksi yang sama dari brand lokal dengan harganya yang nggak jauh beda, tapi gue belum coba sih. Menurut gue sejauh ini tenda ini yang terbaik di kelasnya lah, layak banget untuk lo coba. Tapi kalau misalnya lo punya pengalaman lain dengan tenda yang lain dengan khususnya dengan konstruksi yang sama dan harga yang nggak jauh berbeda, mungkin lo bisa diskusi di kolom komentar ya, supaya juga bisa jadi patokan gue. Mungkin nanti coba review si tenda itu, jadi gue bisa bandingin sama tenda ini gimana sih kelebihan dan kekurangannya sih gitu. Tapi ya overall tetap menurut gue sih ini terbaik di kelasnya ya, bener-bener layak banget buat lo beli. Hanya lo yang mau beli tenda ini gak usah lo ragu lagi, ntar gue cantumin linknya di kolom deskripsi. Dan buat harganya, untuk bahan yang polyester, untuk yang 3P ya, itu harganya di kisaran 1.850.000 sampai 2.050.000, tergantung lo beli di mana. Dan yang nylon sendiri itu di kisaran 2.650.000 sampai 2.800.000, tergantung lo perlunya yang mana. Mungkin cukup itu doang review dari gua. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga subscribe. Kalau misalnya lo punya saran buat gua review apa, cantumin aja di kolom komentar. Nanti mungkin bisa jadi pertimbangan gua ke depannya, supaya review gua lebih terarah ke kebutuhan teman-teman begitu. Mungkin cukup itu doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.